Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, baik ikhwan maupun akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kedua ini saya akan sedikit menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu. Tadi sudah dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu yang begitu banyak. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Apa saja sih yang harus kita siapkan? Apa saja yang harus kita lakukan agar kita dalam menuntut ilmu itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian yang semoga Allah merahmati kita semua, bahwasanya yang pertama yang perlu dan sangat-sangat perlu kita perhatikan, yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam menuntut ilmu, karena tadi sudah disebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Yang namanya kewajiban itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah, maka kita harus benar-benar mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya. Jadi dalam kita menuntut ilmu, hendaknya yang pertama kita tata adalah hati kita. Niat kita masuk NQ pertama kali itu apa? Itu yang harus kita luruskan dulu. Bahwasanya tujuan kita datang ke madrasah yang kita cintai ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Jadi jangan sampai kita datang ke sini tujuannya sudah yang enggak. Kita datang ke sini supaya nanti saya bisa begini, begitu dan lain sebagainya, maka itu akan merusak ibadah dari menuntut ilmu tersebut. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya tujuannya dari menuntut ilmu itu adalah untuk ilmu agama, kemudian dia niatkan semata-mata hanya mencari dunia. Perhatikan di sini yang perlu digarisbawahi, semata-mata dia mencari dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Maka dia nanti pada hari kiamat tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium bau surga aja nggak dapat dia. Kenapa? Karena dia tujuannya bukan untuk akhirat. Dia mempelajari Al-Quran bukan supaya dia mendapatkan pahala, tapi supaya dibilang misalnya, dia pintar, hafalannya banyak, bisa jadi imam dan lain sebagainya. Dia mempelajari ilmu agama supaya dibilang dia ustadz dan lain sebagainya. Maka ini perlu diperhatikan, karena ini akan merusak ibadah menuntut ilmu kita. Kalau merusak saja masih mending, tapi kita akan mendapatkan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting, yang pertama dalam adab menuntut ilmu adalah hendaknya kita mengikhlaskan betul-betul niat kita ketika kita datang ke sini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adab yang kedua, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita nggak boleh menuntut ilmu itu santai-santai. Ya yang penting baca, besok sekolah, bodo amat. Nggak bisa kayak gitu. Yang namanya menuntut ilmu itu kan harus bersungguh-sungguh. Yang pertama apa? Kita harus benar-benar mendengarkan ketika ustadz menjelaskan pelajaran. Ketika ada guru menjelaskan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh kita niatkan kita mencari ilmu. Maka kita harus benar-benar didengarkan baik-baik. Bukan ngobrol, duduk di belakang, tidur dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi kita harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian apa? Kemudian kita mencatat. Jangan cuma dengerin doang, bukan. Tapi juga dicatat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Dan catatan itu adalah talinya. Kemudian kata Imam Syafi'i, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Maka ikatlah hewan buruan kalian itu dengan catatan yang sangat kuat, dengan tali yang sangat kuat berupa catatan-catatan yang kalian tulis di buku kalian. Ini yang ngomong Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika membaca langsung hafal. Lah sementara kita yang ya Allah dibanding Imam Syafi'i itu jauh banget gitu loh. Tapi kita malas-malesan mencatat pelajaran yang disampaikan oleh guru. Bagaimana ilmu bisa kita dapatkan? Jadi selain kita bersungguh-sungguh mendengarkan guru, kemudian hendaknya kita mencatat. Yang berikutnya apa? Menghafal.
Karena ilmu itu hakikatnya ada yang ada di dalam dada. Al ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Ilmu itu apa yang ada dalam dada. Jadi setelah kita catat, bukan dibiarkan catatan di rumah begitu saja, bukan. Tapi catatan itu kita hafalkan. Makanya kita di MT ada pelajaran yang namanya pelajaran tahfizul Quran. Itu supaya apa? Supaya kita dilatih agar kita menghafal ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari sekolah. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Allah yang Maha tahu ilmu mana yang akan Allah berikan untuk kita. Dan kita nggak tahu nih, kadang kita belajar ilmu tapi ilmu itu ternyata tidak bermanfaat untuk kita, justru menjadi madharat untuk kita. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Nabi mengajarkan ketika kita zikir pagi, kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Begitu juga di hadis yang lain Nabi mengajarkan supaya kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga apa adabnya? Adab yang ketiga yaitu hendaknya kita menjauhi maksiat. Karena ini penting, karena ilmu itu adalah ibaratnya adalah cahaya. Kata Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku pernah mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia memberikan petunjuk kepadaku, memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nur. Sesungguhnya dia mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya, wa nuru wahi la yuhda lil asi. Sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu, cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Kalau kita lihat cerita di balik ucapan Imam Syafi'i tersebut, bahwasanya dalam cerita tersebut Imam Syafi'i secara tidak sengaja beliau ini melihat aurat perempuan yang sedang naik di atas kuda. Jadi ada perempuan naik ke atas kuda, kemudian auratnya tersingkap sedikit dan Imam Syafi'i tidak sengaja melihat aurat tersebut. Ternyata ketidaksengajaan Imam Syafi'i dalam melihat aurat tersebut menyebabkan hafalan Imam Syafi'i menjadi kurang bagus, menjadi rusak. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari nonton YouTube, yang di situ maksiat begitu banyak. Hari libur misalnya kita ikut acara-acara yang kumpul baur laki perempuan, misalnya kayak seperti kemarin di Bekasi itu, acara nggak ada mobil itu, CFD gitu. Maka apa yang akan kita dapatkan dari ilmu itu? Maka jangan heran kalau kita mengeluh, ya Ustadz ini hafalan saya kenapa buruk, ini kenapa begini dan lain sebagainya. Itu disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Maka mulai detik ini, mulai hari ini kita berusaha menjauhi maksiat-maksiat yang sering kita lakukan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan yang terakhir yaitu hendaknya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Karena jangan sampai ilmu yang kita ambil, yang kita dapatkan dari sekolah maupun dari kajian-kajian ternyata ilmu itu tidak kita manfaatkan. Karena itu tidak ada faedahnya, justru akan menjadi musibah buat kita pada hari kiamat. Al-Quran yang kita sudah hafalkan, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, hendaknya kita pelajari maknanya, kita tadaburi, kemudian kita amalkan. Karena sangat berbahaya ketika ilmu yang kita dapatkan tidak kita amalkan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penolongmu atau akan menjadi musuhmu pada hari kiamat. Kapan Al-Quran menjadi penolong kita? Ketika Al-Quran yang kita hafalkan, yang kita pelajari, kemudian kita amalkan. Karena Al-Quran itu berupa aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan Al-Quran itu menjadi musuh kita? Ketika kita mempelajari Al-Quran tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya makanan ini haram, melakukan ini haram, tapi kita tetap melakukannya, maka Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh buat kita. Bukan cuma itu, ketika kita tidak mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu-ilmu agama, maka kita akan sama nasibnya dengan orang-orang Yahudi yang di dalam Al-Quran Allah mengatakan Al-Maghdub alaihim. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mendapat laknat dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa karena mereka tidak mempunyai ilmu? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka memahami kitab Taurat, mereka memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau mengamalkan isi dari Taurat tersebut. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, "Masalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang telah kami berikan Taurat, kita ajarkan ilmu Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkan ilmu Taurat tersebut, maka mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab berat. Antum tahu keledai? Keledai ketika dibawakan kitab-kitab yang berat, mereka tidak mengambil faidah. Yang mereka tahu apa? Berat doang. Mereka hanya berat, mereka berjalan di padang pasir membawa kitab-kitab yang berat. Mereka sama sekali tidak mengetahui manfaat dari kitab-kitab yang ada di pundak-pundak mereka. Begitu juga dengan penuntut ilmu yang tidak mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Mereka hanya mendapatkan apa? Kecapean, setiap hari belajar, setiap hari menghafalkan, tetapi tidak diamalkan, justru ilmu tersebut akan menjadi musuh bagi dia di akhirat kelak. Dan yang terakhir, tentunya dalam menuntut ilmu itu kita harus bersabar. Yang namanya orang menuntut ilmu itu pasti banyak ujiannya. Yang namanya menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah itu harus diuji. Jadi kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Kalau kita misalnya menghafal Al-Quran gak hafal-hafal, ya bersabar. Kita ingat bahwasanya ketika kita sedang menuntut ilmu, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak peduli antum ngafalin Quran berapa jam, yang penting antum ketika menghafalkan Al-Quran itu, antum dicatat amal kebaikan buat antum. Jadi hendaknya kita bersabar dengan menuntut ilmu tersebut. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Hafalan rusak, mengeluh. Guru gak enak, mengeluh. Pelayanan di sekolah gak enak, mengeluh. Isinya cuma mengeluh aja hidup di dunia ini. Tidak, kita memang harus bersabar dalam menuntut ilmu. Banyak sekali contoh-contoh yang kalau seandainya kita mau membaca dari kisah-kisah para ulama zaman dahulu, mereka begitu bersabar dalam menuntut ilmu. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia itu sampai makan daun-daun, ujung-ujung daun muda ketika di Baghdad itu sedang masa paceklik. Jadi nggak ada makanan, yang ada cuman daun-daun yang sedang semi, itu diambil daun-daunnya dimakan untuk supaya bisa bertahan hidup. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya beliau pernah memungut makanan-makanan yang ada di sampah. Kenapa? Karena nggak mempunyai uang untuk membeli makan. Tapi mereka begitu bersabar dalam menuntut ilmu. Maka kita tidak heran betapa banyak karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sampai sekarang, dan insya Allah pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Adik-adik sekalian, ikhwan dan akhwat fillah, itu diantara adab-adab dalam menuntut ilmu. Sebenarnya masih banyak sekali adab-adab dalam menuntut ilmu, tapi itu sebagian yang mudah-mudahan bisa mewakili. Adik-adik semua, baik ikhwan maupun akhwat, kalau ingin mendalami tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, silakan merujuk ke kitab-kitab yang banyak yang menjelaskan tentang menuntut ilmu, diantaranya Hilyah Thalabil Ilm misalnya. Itu di situ dijelaskan adab-adab yang sangat banyak yang insya Allah sangat berfaedah buat adik-adik sekalian. Ini sekedar sedikit masukan dari guru-guru di sini bahwasanya ini loh beberapa adab yang harus kalian miliki ketika kalian mau masuk ke NQ. Jangan sampai nanti kalian ketika masuk di NQ ternyata kalian belum tahu adab-adab menuntut ilmu, yang ujung-ujungnya kalian akan merasa bosan, nanti putus di tengah jalan dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita kesabaran, dan mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.